Selamat datang, Bapak, Ibu, rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar bagi tugas kita di era digital, keamanan cloud. Mungkin kedengarannya teknis ya, tapi percayalah, ini bukan lagi cuma urusan tim IT. Ini adalah inti dari cara kita menjaga amanah data milik seluruh bangsa. Kenapa ini penting? Karena semua berawal dari sini. Kepercayaan publik itu kan fondasi dari pemerintahan. Di zaman sekarang, kepercayaan itu wujudnya ya keamanan data. Setiap kali kita melindungi satu data warga, kita sedang membangun dan merawat kepercayaan itu. Jadi, ini bukan pilihan, tapi sudah jadi kewajiban. Oke, supaya lebih mudah dipahami, kita akan pakai sebuah analogi. Anggap saja kita semua sedang gotong royong membangun sebuah benteng digital. Nah, ini agenda kita. Pertama, kita pahami dulu seberapa besar amanah yang kita emban. Kedua, kita lihat cara membangun benteng ini bareng-bareng. Ketiga, kita tentukan siapa yang boleh pegang kunci. Keempat, kita pelajari cara melindungi harta di dalamnya. Dan terakhir, kita kenali aturan main dan ancaman yang ada. Siap? Mari kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, amanah di era digital. Begini, kalau dulu, amanah kita mungkin bentuknya dokumen-dokumen di lemari arsip yang terkunci. Nah sekarang, amanah itu bentuknya data digital yang tersebar di mana-mana. Artinya apa? Artinya tanggung jawab kita untuk melindunginya jadi jauh-jauh lebih besar. Coba deh kita renungkan sejenak. Data kependudukan, data kesehatan di puskesmas, data penerima bantuan sosial. Jutaan bahkan ratusan juta data warga yang sangat vital sekarang ada di tangan kita, dikelola secara digital. Setiap klik, setiap kebijakan akses yang kita buat, itu punya dampak langsung ke kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Berat kan tanggung jawabnya? Nah pertanyaannya, gimana cara membangun benteng sekuat ini? Di dunia cloud kita untungnya nggak sendirian. Keamanan itu adalah kerja bareng, sebuah kemitraan. Konsep inilah yang paling penting untuk dipahami, namanya model tanggung jawab bersama atau shared responsibility model. Biar gampang, bayangkan penyedia cloud itu seperti developer yang membangun gedungnya. Mereka bertanggung jawab atas pondasi, tembok, listrik, dan airnya. Pokoknya semua infrastruktur fisiknya aman. Itu keamanan dari cloud-nya. Nah kita sebagai ASN adalah penghuni gedung itu. Tanggung jawab kita adalah memastikan pintu apartemen kita terkunci, siapa saja yang boleh masuk, dan barang-barang berharga di dalam aman. Itulah keamanan di dalam cloud. Jadi, ada pembagian tugas yang jelas. Oke, bentengnya sudah berdiri. Sekarang kita harus atur siapa yang boleh masuk, lewat gerbang mana, dan boleh melakukan apa di dalam. Nah, inilah inti dari manajemen identitas dan akses, atau kita singkat saja IAM. Ini adalah sistem untuk mengatur kunci, gerbang, dan para penjaganya. Prinsip dasarnya sederhana sekali. Berikan akses secukupnya. Seseorang hanya boleh mengakses data yang memang dia butuhkan untuk pekerjaannya. Tidak kurang, dan yang terpenting, tidak lebih. Jangan sampai staf keuangan bisa mengakses data rekam medis misalnya. Nah, IAM inilah yang menjadi gerbang utama untuk menegakkan aturan itu. Salah satu contoh IAM yang paling efektif dan mungkin sudah sering kita pakai adalah autentikasi multifaktor atau MFA. Anggap saja, gerbang utama benteng kita punya dua kunci. Kunci pertama itu kata sandi, sesuatu yang Anda tahu. Kunci kedua itu kode yang dikirim ke HP Anda, sesuatu yang Anda miliki. Pencuri mungkin bisa mencuri kunci pertama, tapi sulit sekali bagi mereka untuk mencuri kunci kedua di saat yang bersamaan. Sederhana, tapi sangat ampuh. Baik, gerbang utama sudah kita jaga dengan ketat. Sekarang, mari kita bicara soal harta karun yang ada di dalam benteng itu sendiri, yaitu data. Gimana cara kita melindungi brankas tempat kita menyimpan harta itu? Dan gimana cara kita memastikan tembok benteng kita tidak bisa ditembus? Senjata utama kita di sini adalah enkripsi. Gampangnya, enkripsi itu mengubah data kita menjadi bahasa sandi yang acak. Jadi, kalaupun ada maling yang berhasil masuk dan mencuri data kita, yang dia dapat cuma sekumpulan kode yang tidak ada artinya, karena kuncinya hanya kita yang pegang. Enkripsi ini adalah brankas digital kita. Enkripsi ini bekerja di dua situasi. Pertama, saat data sedang diam atau disimpan di dalam server. Ini disebut enkripsi at rest. Jadi semua database kependudukan, semua arsip, saat sedang tidak digunakan, wajib hukumnya disimpan di dalam brankas digital yang terkunci rapat ini. Kedua, saat data sedang bergerak, misalnya saat kita mengirimnya lewat email, atau saat kita mengakses aplikasi. Ini disebut enkripsi in transit.
Bayangkan proses pengiriman ini seperti memindahkan emas pakai mobil lapis baja. Jadi nggak ada yang bisa mengintip atau mencegatnya di tengah jalan. Tentu saja, selain berangkas, benteng yang kuat butuh tembok dan menara pengawas. Di dunia cloud, ada yang namanya VPC atau Virtual Private Cloud. Ini seperti pagar pribadi kita di area cloud yang sangat luas. Lalu ada firewall. Ini seperti satpam di setiap gerbang yang memeriksa KTP setiap data yang mau masuk atau keluar. Dan yang terakhir, ada security monitoring. Nah, ini adalah petugas patroli yang berkeliling 24 jam non-stop, selalu waspada terhadap aktivitas yang mencurigakan. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Benteng kita ini tidak berdiri di ruang hampa kan? Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, dan tentu saja ada musuh-musuh yang nyata di luar sana. Mari kita bahas soal kepatuhan dan ancaman yang perlu kita waspadai. Setiap institusi pemerintah harus patuh pada hukum yang berlaku. Ada banyak standar internasional, tapi yang paling wajib kita taati, yang menjadi kitab suci kita, tentu saja adalah peraturan dari pemerintah Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Kepatuhan ini bukan sekedar anjuran, tapi kewajiban hukum. Nah, ini tolong diingat baik-baik. Seringkali benteng kita itu jebol bukan karena serangan besar-besaran, tapi karena hal sepele. Karena ada satu jendela yang lupa dikunci, kesalahan konfigurasi yang sederhana, seperti salah mengatur izin akses atau memakai kata sandi yang lemah, itu adalah celah yang paling sering dimanfaatkan penjahat cyber. Disinilah ketelitian kita semua diuji. Coba kita lihat datanya. Memang, serangan dari luar itu ancaman besar. Tapi lihat, kesalahan konfigurasi alias jendela yang lupa kita kunci tadi, itu bahayanya hampir setara. Dan ada juga ancaman dari dalam, entah karena kelalaian atau bahkan niat jahat. Ini membuktikan kalau keamanan itu benar-benar tanggung jawab setiap individu di dalam benteng. Jadi, kesimpulannya peran kita sebagai ASN di era digital ini telah berevolusi. Kita bukan lagi cuma pelayan administrasi. Kita semua, tanpa terkecuali, adalah penjaga amanah digital bangsa. Keberhasilan kita sekarang tidak cuma diukur dari seberapa cepat pelayanan, tapi juga dari seberapa aman data warga di tangan kita. Saya ingin menutup pembahasan kita dengan sebuah refleksi untuk kita semua. Keamanan cloud ini bukan sekedar proyek IT. Ini adalah budaya kerja, ini adalah pola pikir. Karena di dalam benteng digital yang kita bangun bersama ini, yang kita jaga bukan cuma sekumpulan data. Yang kita jaga adalah kepercayaan dan masa depan bangsa Indonesia. Pertanyaannya sekarang adalah, sudah siapkah kita semua memikul amanah besar ini?